Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Bergabung lagi bersama kami, kanal channel YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam acara berbincang kesehatan di kanal channel YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Dengan tema gagal ginjal akut pada anak-anak. Seperti biasa, saya Tursina Gundrajat bakal nemenin sobat sehat selama kurang lebih 20 menit. Yang ditemani dengan narasumber kita yaitu seorang dokter spesialis ilmu kesehatan anak yang ramah, yaitu Dr. Meirani Sari, Magister Sains Spesialis Anak. Beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan sudah bergabung menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sejak 1 Januari 2015. Selamat pagi Dr. Mary, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah kabar baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat ya pada hari ini. Iya dokter, alhamdulillah. Oh iya dok, Ya, sebagaimana yang kita ketahui nih dok, kalau penyakit gagal ginjal akut ini lagi marak-marak nih betul sekarang. sekali. Iya, jadi ini ada beberapa pertanyaan. Mhm. Jadi saya boleh mulai pertanyaan yang Iya, pertama dokter? silakan. Oke baik. Pertanyaan pertama nih, apa saja gejala gagal ginjal akut pada anak? Baik. Eh, jadi banyak sekali gejala. Jadi mulai Agustus itu ternyata kita lihat ya, 2 Agustus 2022 ini kok banyak sekali peningkatan pasien dengan gagal ginjal akut yang tidak diketahui sebabnya atau atipikal ya. Mereka semuanya diawali dengan gejala demam, kemudian gejala saluran cerna seperti muntah, diare, ya, kemudian gejala saluran nafas seperti batuk, pilek yang berat atau sesak. Nah, itu sebelumnya adalah didahului dengan gejala-gejala seperti itu 14 hari sebelum kejadian gagal ginjal akut itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau kasih tahu spesifik, ya tentu eh, banyak hal ya. Tapi kalau sudah mencapai gagal ginjal, tentunya yang kita harus waspadai adalah eh, si anak tidak buang air kecil ya, atau sangat sedikit membuang air kecil atau kita bilang oligouri. Nah, kemudian yang kedua bisa juga buang air kecilnya berwarna merah. Ya, jadi kita lihat tanda-tanda gagal ginjal ya seperti itu. Nah, nanti jika ada gejala-gejala seperti itu, kita juga harus tunjang dengan pemeriksaan laju glomerulus, eh, filtrasi glomerulus yang eh, memburuk ya. Kemudian ada kriteria pemeriksaan di darah ya, serum. Nah, seperti urium, kreatinin yang juga kadarnya menjadi tidak baik. Jadi selain gejala-gejala klinis ya, kita tunjang juga dengan pemeriksaan laboratoriumnya. Baiklah kalau begitu dokter. Oke, ini untuk pertanyaan kedua ya dokter. Baik. Apa sih yang menyebabkan penyakit ginjal tersebut dokter? Nah, ya seperti pada kita ketahui tadi, dimulai dari bulan Agustus. Awalnya kita mencurigai itu adalah second hit atau penyakit infeksi lainnya ya. Kedua adalah kita curigai awalnya adalah multisystem inflammatory syndrome in children atau kita bilang juga istilahnya adalah long covid ya pada anak. Tapi kok setelah diberikan terapi seperti antibiotik, imunoglobulin ya, kemudian terapi penunjang lainnya, tapi tidak ada perbaikan. Bahkan sekitar 50% anak yang menderita penyakit tersebut mengalami kegagalan terapi sehingga menyebabkan kematian. Nah, pada bulan September 2022 ini ya, WHO mengumumkan adanya karena komponen etilen glikol di sirup ya, kelainan gagal ginjal itu disebabkan karena komponen etilen glikol di sirup ya yang terjadi di Gambia. Kemudian pada akhirnya kita mulai aware ya, dari kita cek ya kadarnya di dalam darah, ternyata dari 11 anak ya,
sekitar 7 ya, 6 atau 7 gitu yang ternyata positif. Nah, jadi kita mulai fokus apakah kelainan gagal ginjal akut eh, yang progresif atipikal ini disebabkan karena ethylene glycol. Oleh sebab itu, IDAI ya, pemerintah dari Depkes ya, kemudian Kemenkes ya, kemudian BPOM itu mulai melakukan seperti apa namanya penghentian sementara ya, melakukan regulasi penghentian sementara obat-obatan yang mengandung ethylene glycol, yaitu obat-obatan sirup ya sementara itu. Jadi sampai saat ini penyebab yang kita khawatirkan adalah karena ethylene glycol, tapi belum menutup kemungkinan penyebab lainnya. Jadi harus kita cari benar-benar penyebab pastinya apa, seperti itu. Oke, berarti belum ada penyebab pastinya ya dok? Iya, tapi sampai saat ini yang masih kecurigaan terbesar adalah karena ethylene glycol tersebut. Oke, obat sirup tadi. Oke. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari gagal ginjal ini apa sih dokter? Ya, seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan, dia ada buang air kecil yang sangat sedikit ya. Kan normalnya itu sekitar 1 ya sampai ya sekitar 1 cc per kilogram berat badan ya per jam. Nah, ini dia di bawah itu. Kadang-kadang ada yang tidak sama sekali ya. Kemudian buang air kecilnya juga karena sudah tidak bagus ya, bisa ada darah yang loss. Kemudian laju filtrasi glomerulnya itu juga memburuk. Terus kadar ureum, kreatinin dalam darah yang sangat meningkat. Jadi kita bisa lihat dari itu. Kemudian tentu pasiennya dengan kegagalan ginjal ya ada gejala seperti bengkak ya, jadi gejala gagal ginjal pada umumnya seperti itu. Banyak banget ya ciri-cirinya dokter. Iya. Kalau selanjutnya, apakah penyakit ginjal dapat diturunkan secara genetik dokter? Kalau secara genetik ada beberapa, tapi itu kita bisa lihat dari pemeriksaan dari genetiknya nanti ya. Tapi sebagian besar kalau pada anak ini adalah gagal ginjal yang didapat ya, artinya terjadi setelah lahir seperti itu. Ada juga gagal ginjal yang neonatus juga bisa ya, tapi itu biasanya sedikit sekali kasusnya. Sebagian besar adalah gagal ginjal yang didapat setelah kelahiran yang disebabkan mungkin dari proses infeksi, dari proses traumatik ya, seperti itu. Oh, jadi baik, tidak ada sebenarnya, tapi ada ya dokter? Ada, tapi sangat kecil ya. Sangat kecil. Jadi orang tua bisa lebih aware ya dokter? Betul. Dan selanjutnya berapa lama penderita gagal ginjal bisa bertahan hidup? Semuanya tergantung dari kecepatan dilakukannya terapi ya. Jadi semakin cepat kasus gagal ginjal ini terdeteksi, maka kesempatan untuk survivalnya tinggi. Tapi kalau terlambat ya, kemudian tidak adanya fasilitas seperti mungkin kalau sudah gagal ginjal, tentu kita ketahui bahwa harus dilakukan hemodialisis atau cuci darah ya, orang kenal cuci darah. Nah, di Jakarta sendiri sampai saat ini baru 2 rumah sakit yang bisa melakukan cuci darah pada anak-anak, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, kemudian Rumah Sakit Harapan Kita ya. Jadi sangat terbatas ya, dan tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang bisa melakukan cuci darah atau hemodialisis pada anak, sehingga yaitu dia tadi, cepatnya kita mendeteksi, kecepatan kita merujuk ya, kemudian ketersediaan fasilitas, itu semuanya mempengaruhi survival ya, atau angka harapan hidup anak yang gagal ginjal ini. Berarti harus cepet-cepet nih, Betul. harus cepet sadar. Dan jangan sampai terjadi gagal ginjal. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada gejala, kita tangani secara cepat.
ya, sehingga eh, kayak kadar ureum kreatinin, kayak laju filtrasi glomerulusnya itu tidak menjadi buruk ya, seperti itu. Ya, baik dokter. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter. Gagal ginjal paling parah itu stadium berapa ya dokter? Kita baginya lebih baik awal dan lanjut, atau kita bilang akut dan kronik. Jadi kita nggak perlu mikir stadium berapa ya. Jadi kita jangan sampai si kecil mengalami gagal ginjal stadium lanjut atau kronik. Jadi begitu ada gejala ya kita langsung bawa ke pusat kesehatan terdekat sehingga si kecil bisa ditangani secara cepat dan tepat. Oke, mungkin supaya meminimalisir untuk tahap selanjutnya ya. Betul. Ya harus benar-benar aware dan perhatiin anak ya. Betul. Ya, dari orang tua ya dokter. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penanganan dan perawatan gagal ginjal akut misterius pada anak ini dokter? Kalau pada anak, seperti IDAI juga sudah mengeluarkan rekomendasi ya. Jadi sudah ada obatnya ya. Jadi udah ada obat penangkal ya, pemerintah juga sudah menyediakannya ya. Kemudian kita perbaiki biasa ya, airway, breathing, circulation, kemudian kita lihat lagi drugs apa perlu diberikan apa tidak ya. Stabilisasi itu semua. Kemudian tata laksana apakah ada asidosis metaboliknya di situ, tata laksana untuk ada infeksi ya, semuanya sudah ada di rekomendasi dari IDAI. Apa perlu juga dilakukan hemodialisis, di situ sudah terangkum dengan cukup detail ya. Jadi nggak perlu khawatir karena kita sudah ada alur tata laksananya. Oke. Dan juga penanganannya itu harus cepat. Cepat, sesegera mungkin. Baik. Ya. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari saya nih dokter. Iya, silakan. Apakah ada umur tertentu pada anak yang rentan terkena gagal ginjal ini dokter? Sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa umur sekian gitu ya. Cuman kan ya kalau anak ya antara 0 bulan sampai dengan 18 tahun ya, 18 tahun 0 hari gitu ya. Itu masih anak. Jadi yang mungkin yang sebagian besar adalah yang di bawah 5 tahun. Ya, kenapa di bawah 5 tahun? Karena kita ketahui bahwa organnya juga belum matang secara sempurna ya. Kemudian karena penyebabnya adalah ethylene glycol ini ya. Jadi di bawah usia itu sebagian besar mereka mengkonsumsi sirup, obat-obatan sirup. Sehingga jadi kebanyakan yang menderita adalah lebih cenderung ke balita. Tapi yang besar pun tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi untuk yang anak-anak yang lebih di bawah 5 tahun harus diperhatiin secara khusus gitu. Betul. Karena juga kalau mereka sakit kan susah sekali ya untuk kita berikan asupan seperti minum, ya makan yang cukup, ya kemudian dan mereka belum bisa terlalu mengungkapkan apa yang dirasakan, keluhannya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan ya, apakah si anak ini kok ada perubahan, tiba-tiba anaknya lemas, tiba-tiba kok buang air kecilnya dikit banget, kok warnanya yang tadinya jernih sekarang kok jadi pekat ya, terus bahkan kok bengkak ya anaknya gitu. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Oke. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaan-pertanyaan ini dokter. Sudah selesai semua nih. Nah, demikianlah penjelasan dari Dr. Mary. Akhir kata, terima kasih banyak. Semoga dengan bincang kesehatan kita hari ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk sobat semua. Dan juga kita bisa mempelajari tentang tanda awal gejala gagal ginjal akut, sehingga meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari ancaman penyakit tersebut. Dan untuk para orang tua, semoga bisa lebih aware dengan anak-anaknya. Dan sebagai informasi penutup, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti merupakan fakultas kedokteran swasta yang berakreditasi A dan berlokasi
di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, dan akan membuka pendaftaran baru lagi pada tanggal tahun angkatan 2023 dan 2024 di pertengahan bulan November 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.